Teman-teman semua, ternyata lama atau cepatnya proses menulis itu sama sekali tidak menentukan kualitas tulisan kita. Maksudnya adalah ketika teman-teman menulisnya lama, bukan berarti kualitas tulisannya bagus. Demikian juga ketika teman-teman menulis dengan cepat, ya, bukan berarti kualitasnya jelek. Karena tidak ada kaitannya antara proses menulis dan proses menulis cepat dengan proses menulis lambat. Itu adalah daya kreativitas saja menurut saya. Kenapa? Karena menulis itu adalah kerja pikiran yang menyusun kata-kata, yang menyusun kalimat, yang menggambarkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita menjadi tulisan adalah pikiran kita sendiri. Tangan hanya proses menuliskan saja. Sampai di sini sepakat ya, clear ya. Kemudian saya ingin membantu teman-teman semua agar membuat proses menulis itu menjadi jauh lebih cepat, lebih efektif, dan teman-teman tidak terganggu kegiatan lainnya dengan menulis. Karena banyak sekali yang mengeluh ke saya, Bang TB, saya sibuk banget menulis. Bang TB, saya nggak punya waktu menulis. Bang TB, saya repot banget menulis. Gimana caranya membagi waktu menulis gitu? Saya menulis itu lama, jadi harus fokus. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkan masalah seperti itu. Nah, maka saya ingin membantu teman-teman bagaimana caranya kita bisa menulis cepat dengan waktu yang singkat dengan hasil yang lebih banyak. Nah, teknik ini saya sebut dengan teknik menulis cepat, ya. Dan teknik ini sangat membantu teman-teman peserta kelas menulis saya, mulai dari kelas mentoring, kelas tantangan menulis, untuk bisa cepat menyelesaikan tulisan, ya, sampai selesai. Nah, teman-teman tinggal membutuhkan waktu saja. Misalnya, teman-teman menyiapkan waktu 1 jam aja sehari untuk menulis. Maka 1 jam itu teman-teman harus fokus dan tentukan 1 jam ini mau berapa halaman. 2 halaman, 3 halaman, atau 4 halaman. Biasanya saya di kelas menulis saya meminta teman-teman peserta itu untuk menentukan 1 jam itu 4-7 halaman. Oke? Nah, baru kemudian saya jelaskan bagaimana cara menulis cepat. Oke. Nah, menulis cepat ini adalah sebuah teknik bagaimana kita memerintahkan kepikiran kita untuk berpikir lebih cepat, menghasilkan ide yang lebih cepat. Ketika teman-teman ingin menulis cepat, maka bayangkan ketika teman-teman menulis itu seperti teman-teman dikejar-kejar anjing, ya, ngebut, ya, fokus pada target tujuannya, ya. Tapi kan kalau begitu Bang TB nanti tulisannya acak-acakan, tulisannya berantakan. Belum tentu, ya, belum tentu. Mungkin di awal-awal iya, tapi ketika teman-teman sudah terbiasa, ya, terbiasa menulis cepat, maka pelan-pelan tulisannya akan bagus juga, akan rapih juga. Karena kan gini, mungkin di awal kita repot, tapi pelan-pelan makin terasa, makin menarik, makin bisa teman-teman semua. Jadi bayangkan ketika teman-teman menulis, itu sedang dikejar-kejar anjing. Apa yang ditulis? Ya, tulis bab dalam tulisan Anda. Misalnya Anda nulis bab 3, bab 4, atau bab 1. Maka nulis seperti sedang dikejar-kejar anjing. Ngebut secepat mungkin. Coba deh. Untuk membuktikannya, silahkan nanti teman-teman setelah mendengarkan video ini, teman-teman coba nulis. 5 menit tumpahkan apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang Anda rasakan ke dalam bentuk tulisan. Keadaan Anda itu seperti apa? Apa yang Anda pikirkan, tumpahkan. Dalam waktu 5 menit, gas terus, fokus terus, ya. Gimana dalam waktu 5 menit itu kita bisa menghasilkan berapa banyak tulisan? Coba ya. Teman-teman akan terkaget-kaget bahwa dengan kita memerintahkan kepada pikiran kita untuk menulis cepat, maka ternyata kita bisa menghasilkan banyak sekali ide. Banyak peserta saya ketika menggunakan teknik ini, dia bisa menulis 7 halaman, 8 halaman dalam 1 jam. Padahal sebelumnya, jangankan berhalaman-halaman begitu, 1 halaman, 2 halaman juga sangat berat sekali, bisa berjam-jam. Untuk membuat teman-teman bisa menulis cepat, poin pertama adalah
ya, menulislah seperti teman-teman dikejar-kejar anjing, ngebut, ya, nggak apa-apa ngebut. Yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan, tentukan waktu dan target, ya, itu penting biar tahu, ya. Yang ketiga, ini paling penting sekali, jangan membaca, jangan memperbaiki tulisan sebelum tulisan teman-teman selesai. Kenapa? Karena begini, ketika teman-teman sedang menulis, misalnya bab 1, halaman pertama, sudah ditulis halaman pertama, teman-teman baca, pasti teman-teman akan memperbaiki tulisan, gatel, ya kan? Nah, ketika teman-teman memperbaiki tulisan, kan pasti satu halaman itu diperbaiki semua, baru lanjut lagi, ya kan? Kemudian setelah dapat 2 halaman, dibaca ulang lagi, diperbaiki lagi, ya kan? Nulis 3 halaman, dibaca ulang, diperbaiki. Akhirnya apa? Waktu habis, ya. Itulah yang membuat proses menulis jadi lebih lambat. Jadi untuk teman-teman bisa menulis cepat, maka jangan diedit. Editnya nanti saja setelah teman-teman selesai tulisannya, diperbaiki, ya. Coba nulis ngebut sebisa teman-teman, jadi tumpahkan karang apa yang ada dalam pikiran dan perasaan ke dalam bentuk tulisan secara secepat-cepatnya. Jadi bayangkan nih kalau teman-teman semua cukup 1 jam aja nulis dan bisa dapat 5 halaman. Maka kalau teman-teman rutin melakukan itu selama 30 hari, maka teman-teman bisa menghasilkan 50 halaman. Itu kan menarik. Selesailah buku tuh. Tapi kan Bang TB itu tulisannya berantakan, ancur-ancurannya nggak apa-apa. Karena kan ada proses self editing. Nanti diperbaiki di proses self editing. Ya, begitu teman-teman semua. Nanti saya akan bahas tentang self editing ya di video-video berikutnya. Tapi paling tidak teman-teman coba agar apa? Agar teman-teman dalam keadaan sesibuk apapun, serepot apapun, tetap bisa menyempatkan waktu menulis produktif dan bisa menghasilkan karya. Ingat, teknik menulis cepat. Coba praktekkan. Ini berlaku untuk fiksi maupun non-fiksi. Terima kasih, semoga tips ini membantu Anda untuk meningkatkan kualitas tulisan dan membuat Anda semua menjadi lebih produktif. Terima kasih.